Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Logede Pramasti Indraswari dengan NIM 1915051020 dari kelas PTI 5C. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer lanjut yang meliputi beberapa materi, diantaranya ada VLAN, gateway, firewall, bandwidth, proxy server, DHCP, FTP, remote server, file server, web server, database server, dan juga kontrol panel hosting. Namun sebelum itu di sini saya akan memperlihatkan MAC address dari laptop yang saya gunakan, yaitu 48, F1, 7F, F8, D8, F6. Langsung saja di sini saya mulai dari VLAN-nya, yang dimana VLAN sendiri ini merupakan virtual local area network yang biasanya digunakan untuk membangun jaringan-jaringan tertentu secara berkelompok. Di sini dapat dilihat bahwa saya menggunakan membuat sebuah 3 VLAN dengan warna yang berbeda yang dibantu oleh 2 switch. Fungsi dari VLAN sendiri ini yaitu untuk mengkoneksikan PC yang sudah terkoneksikan yang tentunya memiliki host yang sama. Namun jika PC memiliki host yang berbeda, maka PC tersebut tidak bisa dikoneksikan. Di sini saya akan langsung mencobanya dengan melakukan ping dari PC 0 ke PC 3. Dengan memberikan ping, kemudian alamat IP address dari PC 3. Nah, sini dapat dilihat bahwa nanti akan muncul pesan bahwa paket sudah dikirim dan sudah diterima tanpa adanya lost paket atau kehilangan paket. Di sini saya akan mencoba dari PC 1 ke PC 4 dengan melakukan ping juga. Di sini dapat dilihat bahwa PC 1 dan PC 4 ini juga telah terkoneksi, sehingga memberikan pemberitahuan bahwa paket sudah dikirim dan diterima tanpa adanya kehilangan paket. Selanjutnya dari PC 2 ke PC 5, di sini juga saya akan lakukan ping. Ini alamat IP address dari PC 5. Di sini dapat dilihat bahwa PC 2 dan juga PC 5 ini terkoneksi satu sama lain dengan tanda adanya pesan bahwa paket sudah terkirim dan juga sudah diterima tanpa adanya lost paket. Di sini juga dapat dilihat bahwa saya telah membuatkan IP dengan tentunya setiap PC ini memiliki IP yang berbeda. Kemudian di sini saya juga menggunakan 2 switch, yang dimana switch ini saya gunakan untuk tempat dari masing-masing PC-nya, yang dimana untuk mengkoneksikan PC 0, PC 3, PC 1, PC 4, dan juga PC 2, PC 5 ini saya menggunakan switch dengan mode yang dinamakan mode terang. Seperti ini. Ini dapat dilihat bahwa switch yang saya gunakan itu portnya mode terang, yang dimana mode terang ini tuh nantinya berupa port, yang dimana ini dijadikan sebagai tempat kita melakukan konfigurasi untuk mengkoneksikan PC 1 dengan PC lainnya. Ini dapat dilihat bahwa untuk PC 0 dan PC 3 ini saya sudah melakukan konfigurasinya di mode terang, sehingga dengan menggunakan mode terang sehingga PC 0 dan PC 3 ini dapat terkoneksikan satu sama lain. Selanjutnya kita akan coba untuk mengkoneksikan dari PC 2 ke PC 3 dengan mematikan alamat IP address-nya. Dapat dilihat nantinya akan muncul sebuah pesan berupa request timeout seperti ini. Request timeout seperti ini yang artinya PC 2 dan PC 3 ini sebelumnya tidak pernah dikonfigurasikan. Oleh sebab itu kedua PC ini tidak akan terkoneksi satu sama lain,
sehingga tidak muncul keterangan bahwa paketnya sudah terkirim dan juga sudah diterima. Begitu pula dengan PC 0 ke PC 5 dan juga PC 1 ke PC 5, ini tidak akan bisa terkoneksi karena seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa PC 1 ke PC 5, PC 2 ke PC 4 dan juga PC 2 ke PC 3 ataupun sebaliknya ini tidak dilakukan konfigurasi sebelumnya. Maka dari itu PC-PC ini tidak bisa terkoneksikan. Seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai VLAN. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai praktikum gateway. Materi selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan penerapan gateway, yang mana di sini saya telah membuat topologinya terlebih dahulu. Untuk gateway sendiri ini diumpamakan sebagai sebuah gerbang yang menjembatani antara komputer klien dengan internet. Sehingga ketika gateway ini diterapkan, maka nantinya klien ini dapat mengakses internet dengan nyaman. Selain itu, gateway ini juga digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Untuk di sini topologi gateway-nya, saya membuat ada internet gateway atau DNS server, kemudian ada internet satu sebagai internet, kemudian ada default gateway dan juga ada IP address. Di sini saya juga menggunakan Winbox, yang dimana sebenarnya sudah saya setting terlebih dahulu untuk IP address-nya yang digunakan oleh klien dan internet. Kemudian di sini untuk DNS-nya saya menggunakan server dari Google-nya, yaitu 8888.8.8.8. Kemudian untuk IP address-nya ini 192.168.31.220/28 untuk klien, sedangkan 192.168.432/24 untuk internet. Di sini internetnya saya gunakan angka 2 di belakangnya karena default gateway yang saya miliki yaitu 192.168.43.1, karena di sini saya menggunakan hotspot dari handphone saya sendiri. Jadi untuk menghindari terjadinya masalah koneksi, di sini saya membedakan angkanya menjadi 2. Kemudian untuk pengujiannya di sini saya akan lakukan pada new terminal pada Winbox terlebih dahulu dengan mengetikkan ping 8.8.8.8, kemudian enter. Dapat dilihat bahwa internet gateway atau gateway yang kita buat ini sudah bisa diterapkan. Ini dilihat dari dapatnya mengakses IP dari google.com sendiri. Ini akan kita stopkan, kemudian kita coba untuk mengakses ping google.com. Ini juga dapat dilihat bahwa saat melakukan ping google.com kita sudah bisa mengaksesnya atau internetnya ini sudah terhubung. Untuk lebih memastikan kembali, di sini saya akan melakukannya pada Windows XP yang saya gunakan. Misalnya di sini saya akan mengetikkan google.com. Dapat dilihat bahwa google.com ini juga bisa diakses. Kemudian untuk misalnya YouTube, YouTube-nya sendiri juga dapat diakses. Dan kita cobakan untuk Instagram.com. Instagramnya sendiri juga sudah mau. Ini menandakan bahwa gateway yang kita terapkan ini sudah bisa digunakan. Yang artinya sudah bisa Windows yang kita gunakan ini sudah terhubung ke internet, sehingga kita dapat melakukan browsing website atau browsing situs pada Windows XP yang saya gunakan ini. Ini untuk jaringannya memang sedikit lambat karena WiFi yang saya gunakan juga lambat. Kita tunggu sebentar.
Kita close saja satu dulu, kita tunggu ini apakah jalan atau tidak. Dapat dilihat di sini YouTube-nya juga sudah mau jalan. Masih terkendala koneksi sedikit. Nah, dengan ini artinya menandakan bahwa gateway yang kita buat ini sudah berhasil, sehingga nantinya dapat dilakukan browsing melalui Windows XP-nya ini dengan nyaman. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai firewall. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai firewall. Yang mana untuk mempraktikkan firewall ini saya masih menggunakan Winbox. Yang dimana firewall ini saya setting pada IP, kemudian pada bagian firewall. Untuk firewall sendiri ini merupakan sebuah sistem keamanan yang dapat digunakan di dalam jaringan komputer. Yang dimana dengan mendapatkan firewall ini nantinya akan memberikan keamanan bagi komputer yang kita gunakan sehingga tidak bisa diakses dari luar. Dan seperti seorang hacker yang ingin meretas komputer kita. Nah, jika kita menerapkan firewall ini, maka hacker tersebut tidak bisa meretas data-data yang ada pada laptop kita. Nah, untuk firewallnya sendiri, sini saya terapkan pada NAT, yang dimana pada change-nya saya gunakan SRC NAT. Kemudian untuk output interface-nya di sini saya gunakan Ethernet satu sebagai internet. Kemudian di sini untuk action-nya saya gunakan mass query. Sedangkan untuk di sini saya mendapatkan change-nya SRC NAT karena ini digunakan untuk mengubah source atau sumber address dari paket data dengan paket data. Dengan kata lainnya, ini dilakukan jika ini diterapkan, maka saat kita lakukan browsing, ini akan mengamankan komputer kita dari serangan dari luar, seperti itu. Nah, kita klik OK. Kemudian di sini juga saya menerapkan pada filter rules-nya. Di sini saya menggunakan change-nya forward, dan sedangkan untuk output interface-nya saya gunakan Ethernet 1 yaitu internet. Dan advance pada advance, di sini saya pada kontennya terapkan telegram.com sebagai contoh situs blog yang situs web yang akan saya blog. Kemudian di sini action-nya saya gunakan drop, yang dimana jika kita menggunakan drop ini nantinya ketika situs atau website yang kita blog ini kita akses, maka akan memberikan peringatan bahwa situs yang kita akses ini dibatasi, seperti itu. Kemudian untuk percobaannya akan kita coba di Winbox-nya. Di sini saya akan coba ketikkan telegram.com. Nah, di sini dapat dilihat bahwa situs atau website yang saya blog tadi yaitu telegram.com, ketika diakses ini akan munculkan auto blank. Kemudian dia memberikan loading saat membuka websitenya itu sangat lama. Ini menandakan bahwa firewall yang kita terapkan ini sudah berhasil, sehingga ketika kita akan mengakses web atau situs yang berbahaya, nanti ini tidak bisa dilakukan, seperti itu. Untuk praktikum selanjutnya, di sini saya akan melanjutkannya pada bandwidth. Di sini saya akan melakukan praktikum manajemen bandwidth. Di mana manajemen bandwidth ini itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki untuk mengatur bandwidth
jaringan dan juga memberikan level layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari user. Bandwidth ini digunakan untuk membagi partisi atau membagi limit internet yang akan dimiliki oleh setiap user atau klien. Seperti ini saya membuat manajemen bandwidth dengan menggunakan simple queues. Ini mana di sini saya membuat parentsnya yaitu sekolah, dengan targetnya adalah Ethernet 1 yaitu internet dengan max limitnya itu 1 MB dan juga target downloadnya ini 1 MB. Sedangkan di sini untuk di advance-nya juga saya terapkan limit add-nya itu 1 M dan target downloadnya ini 1 M. Kemudian di sini saya membuat sebuah child atau yang akan menggunakan parents-nya, yaitu di sini saya memberikan nama siswa. Targetnya masih sama seperti parents-nya yaitu Ethernet 1 sebagai internet dengan max limitnya 1 M dan target downloadnya ini 1 M. Sedangkan untuk advance-nya di sini saya juga gunakan 1 M. Di sini juga saya gunakan 1 M. Sedangkan parent-nya saya gunakan sekolah. Di sini untuk manajemen bandwidth-nya saya baru menerapkannya untuk membagi manajemen untuk download dan upload-nya saja. Untuk pengetesannya di sini saya akan lakukan pada Windows XP-nya, yaitu dengan menggunakan speed test. Ini ditunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan klik go. Nantinya di sini akan memunculkan berapa Mbps yang digunakan untuk download atau mengunduh dan berapa Mbps yang digunakan untuk menguploadnya. Target upload dan target downloadnya seperti itu. Kita lihat. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk unduhnya ini memiliki 0,9 Mbps, sedangkan untuk unggahnya ini memiliki kecepatan 0,7 Mbps. Ini artinya ini sudah mendekati dengan limit add yang kita berikan yaitu 1 M. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa untuk manajemen bandwidth-nya ini sudah bisa diterapkan untuk pembagiannya saja seperti itu. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proxy server seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan saya lakukan praktikum yaitu mengenai proxy server. Proxy server ini memiliki fungsi atau kegunaan yang hampir mirip dengan firewall, yaitu sama-sama memberikan keamanan dari luar bagi user atau pengguna komputer. Akan tetapi proxy server ini lebih selektif, lebih ketat di dalam memberikan keamanannya. Kenapa demikian? Karena proxy server ini jika diterapkan, ini akan memberikan keamanan dari serangan dari luar, yang artinya jika diterapkan user tidak akan bisa mengakses website yang sudah diblok pada proxy server. Sebagai contohnya website yang dapat diblok seperti website ilegal, yaitu mengenai pornografi, judi ilegal, perdagangan ilegal, dan lain sebagainya seperti itu. Sedangkan jika ini diterapkan, maka user nantinya tidak akan dapat mengakses atau membrowsing
website secara sembarang, terutama yang sudah diblok seperti itu. Sedangkan untuk firewallnya sendiri memberikan keamanan dari luar juga, namun keamanan yang diberikan ini artinya misalnya seorang hacker ingin mengakses komputer yang kita gunakan. Nah, jika diterapkan firewall ini, maka nantinya hacker tersebut tidak bisa mengakses komputer yang kita gunakan seperti itu. Nah, kembali lagi pada proxy server, yang dimana proxy server ini diterapkan agar bisa memblok website atau situs-situs ilegal. Untuk penerapannya, kita akan ketikkan sintaknya, yaitu nano /etc/squid3/url/doc.txt. Dapat dilihat di sini contoh-contoh website yang saya blok seperti Pornhub, ganol.com, telegram.com, dan juga jualbeliilegal.com. Tentunya website Pornhub ini merupakan website yang sangat ilegal karena di dalamnya ini berisi konten-konten seksualitas yang tidak pantas untuk ditonton, terutama jika usernya adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Tentunya jika menerapkan proxy server ini akan memberikan keamanan lebih bagi mereka yang di bawah umur, sehingga mereka tidak bisa mengakses website atau situs seperti Pornhub tersebut. Kemudian ada Ganol, yang dimana Ganol ini merupakan situs atau website yang digunakan untuk mendownload film atau movie secara ilegal. Tentunya situs ini merupakan situs yang sangat ilegal karena jika situs ini dibiarkan diakses oleh user, maka nantinya user akan memilih untuk mendownload movie atau film secara ilegal dibandingkan menonton movie atau film secara legal, seperti itu. Untuk Telegramnya sendiri ini saya jadikan sebagai contoh website lain yang akan kita tes nanti. Selanjutnya ada jualbeliilegal.com, yang dimana ini dalamnya berisi konten-konten jual beli ilegal seperti misalnya jual beli perdagangan manusia dan juga jual beli organ perdagangan gelap seperti itu. Saya kita cobakan untuk menamakan perdagangangelap.com. Ini kita klik X, Y, dan Enter. Kemudian kita restart terlebih dahulu agar websitenya nanti bisa diakses di klien dengan sintak etc plus etc.init.d /squid3d start. Kemudian kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu beberapa saat proses restartnya. Ini bertujuan agar bisa diakses pada klien. Nah, selanjutnya kita cobakan beberapa terlebih dahulu seperti Pornhub dan ganol.com yang diakses pada klien. Nah, sebenarnya saya sudah mengaksesnya terlebih dahulu, yaitu pornhub.com. Di sini akan memunculkan alert awas dan berisi peringatan untuk menggunakan internet dengan bijaksana. Sama juga seperti ganol.com yang memunculkan alert awas dan peringatan untuk menggunakan internet dengan bijaksana. Di sini juga berlaku untuk Telegram, di mana diberikan peringatan untuk menggunakan internet dengan bijaksana. Ini akan kita cobakan untuk yang telah selanjutnya, yaitu perdagangan gelap dan juga jualbeliilegal.com. Nah, sini juga akan memunculkan alert awas dan suruhan untuk menggunakan internet dengan bijaksana. Kita cobakan lagi sekali, yaitu jualbeliilegal.com. Ini juga akan memunculkan alert awas dan peringatan untuk menggunakan internet dengan bijaksana. Dengan percobaan-percobaan ini, maka sudah dipastikan bahwa proxy server yang kita terapkan ini sudah bekerja, sehingga nantinya
website yang kita blok seperti Pornhub, kemudian ada gano.com, kemudian ada telegram.com, pedagangangelap.com, dan jualbeliilegal.com ini nantinya tidak bisa diakses oleh user, sehingga tentunya ini akan memberikan keamanan bagi user agar tidak mengakses link-link ilegal seperti ini. Sekian untuk proxy server. Untuk praktikum selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai DHCP. Selanjutnya praktikum yang akan saya terapkan yaitu mengenai DHCP. Sebelumnya DHCP ini merupakan sebuah protokol atau suatu protokol yang biasanya digunakan untuk memberikan kemudahan. Kenapa ini dikatakan sebagai protokol yang memberikan kemudahan? Karena dengan diterapkannya protokol DHCP ini nantinya akan memberikan kemudahan di dalam menyebarkan IP ke komputer-komputer lain atau perangkat-perangkat lainnya, sehingga nanti kita tidak perlu untuk mengetikkan IP secara manual satu persatu. Itu tentunya akan memberikan atau memakan waktunya sangat banyak, sehingga protokol DHCP inilah diterapkan agar memberikan kemudahan dan juga kenyamanan di saat menyebarkan alamat IP. Sebelum itu, untuk mengecek DHCP-nya, di sini kita bisa langsung pergi ke komputer klien. Kemudian pada bagian inet-nya, di sini dapat dilihat bahwa range IP yang saya gunakan yaitu 192.168.130.24. Untuk mengecek range-nya pada terminal ini, dapat digunakan perintah IP addr seperti ini. Sedangkan untuk mengecek range IP pada servernya, kita hanya perlu mengetikkan nano slash dhcp slash dhcpd nano slash etc slash dhcp slash dhcpd.com. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita cari bagian range IP-nya. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian range IP-nya yaitu saya gunakan dari 192.168.130 sampai dengan 192.168.100 seperti itu. Nah, exit. Untuk praktikum DHCP-nya ini artinya sudah bisa diterapkan karena sudah bisa ditampilkan juga di terminal filenya, dan IP dan range IP yang digunakan juga sudah sesuai dengan servernya. Untuk praktikum selanjutnya yaitu mengenai FTP. Selanjutnya akan saya lakukan yaitu mengenai FTP server, yang dimana FTP server ini merupakan salah satu protokol internet yang ada di dalam sebuah jaringan komputer. Nah, biasanya FTP server ini tuh digunakan untuk mengurusi atau melakukan pengiriman data dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, pengiriman data ini data yang dikirimkan bisa berupa file, dokumen, foto, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk mempraktekkan FTP server ini, sini saya akan mengetikkan perintah nano slash etc slash proftpd slash proftpd.com. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di bagian paling terakhir, di sini saya sudah membuat animasinya menjadi slash home slash load, kemudian usernya adalah load. Langsung saja kita akses. Kemudian di sini kita akan mengecek apakah folder yang kita buat ini sudah benar-benar ada atau tidak. Ini dengan cara mengetik mkendir, kemudian slash home slash load, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat peringatan bahwa
folder yang tadi kita buat tidak dapat dibuat lagi karena telah saya buat sebelumnya. Kemudian kita di sini akan membuat folder baru di dalam /home/load ini. Pertama kita masuk ke dalam chmod terlebih dahulu. Kemudian /home/load. Kemudian kita masuk ke direktorinya cd home/load. Nah, setelah kita masuk ke direktorinya ini, baru kita dapat membuat sebuah folder. Setelah kita di sini akan membuat folder jaringan komputer. Ya, komputer. Kemudian kita tekan enter. Kemudian setelah kita membuat folder barunya, seperti biasa kita lakukan restart. Kemudian restart, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah proses restartnya ini berhasil, folder yang telah kita buat ini dapat kita lihat pada komputer klien. Di sini sebelumnya saya telah mengakses FTP-nya. Sini tinggal di refresh saja. Dapat dilihat folder jaringan komputer yang baru saja saya buat ini sudah masuk ke dalam directory. Seperti itu. Jika tadi kita membuat file directory dalam melalui server, sekarang saya akan membuat file directory-nya melalui klien. Di sini kita akan membuka terminalnya. Setelah itu kita ketikkan ftp 192.168.110. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini jika sudah connected dengan IP-nya, maka di sini kita disuruh masukkan nama dari klien. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Lode. Kemudian kita enter. Nah, setelah mendapatkan pesan loginnya oke, yang menandakan bahwa kita berhasil login, kemudian di sini kita akan masukkan password yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan memasukkan password saya. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah bisa membuat folder untuk directory home/load-nya melalui klien ini. Nah, untuk folder yang akan saya buat yaitu menggunakan perintah mixdir. Setelah itu kita akan membuat perintah pramesti 1020. Kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu di sini akan memunculkan pesan bahwa directory successful create. Yang artinya directory yang kita buat ini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita ketikkan exit saja. Namun sebelum itu, untuk menampilkan kita bisa mengetikkan perintah ls. Kita tekan enter. Nah, di sini dapat dilihat folder yang baru sudah kita buat, yaitu pramesti 1020 ini berhasil dibuat seperti ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita exit. Nah, sekarang akan kita cek pada terminalnya, pada komputer kliennya. Kita refresh saja. Nah, sini sudah masuk folder yang kita buat tadi, yaitu pramesti 1020. Nah, sekian untuk praktikum FTP server yang bisa saya lakukan. Untuk praktikum selanjutnya yaitu mengenai remote server. Baik, selanjutnya
yang akan saya lakukan yaitu praktikum remote server, yang dimana remote server ini tuh biasanya digunakan pada bagian dari pemrosesan klien, yang dimana ini dilakukan atau remote servernya ini dilakukan tanpa membuka koneksinya itu secara terpisah atau berbeda. Nah, remote server ini pun dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, seperti itu. Sebelumnya kita masuk dulu ke dalam rootnya. Nah, untuk remote server ini kita lakukan pada komputer kliennya di bagian terminal. Nah, di sini kita hanya tinggal mengetikkan ssh kemudian strip p 2222, kemudian ketika nama yang kita gunakan, di sini saya menggunakan nama saya sendiri, tulis D, kemudian IP-nya. Nah, kemudian kita tekan enter. Di sini akan diberikan pesan bahwa selamat datang di komputer Debian server. Ini artinya kita sudah dapat masuk dan mengakses klien dan juga server dari mana saja dan kapan saja. Jangan lupa di sini juga kita memasukkan password yang kita gunakan. Nah, nantinya di sini akan muncul last login, yaitu pada di sini last login saya itu pada Sunday Desember tanggal 26 2021 dari IP 192.168.130. Itu IP range yang kita gunakan, yang saya gunakan tadi, seperti itu. Nah, dengan ini remote servernya sudah berhasil dilakukan. Jadi tentunya dengan adanya fitur remote server ini memberikan kemudahan bagi user atau klien untuk mengakses klien dan server ini dari mana saja dan kapan saja. Jadi tidak strict harus dilakukan dari komputer ini pada jam ini dan juga pada waktu ini. Jadi dengan ada remote server ini tentunya memberikan keleluasaan dan juga fleksibilitas yang tinggi bagi user dan kliennya. Kemudian kita masuk ke root kembali, masukkan passwordnya. Nah, untuk praktikum selanjutnya akan saya lakukan yaitu mengenai file server. Baik, untuk praktikum yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu mengenai file server. Nah, file server ini merupakan fitur yang ada di dalam jaringan komputer, yang dimana jika menerapkan fitur ini, maka fitur ini nanti akan memberikan sebuah akses. Nah, yang berhak mendapatkan akses ini yaitu user, yang dimana user ini sebelumnya sudah teridentifikasi terlebih dahulu. Apa saja yang dapat diakses oleh user ini? Jadi yang dapat diakses oleh user ini nantinya yaitu berupa lokasi penyimpanan atau lokasi disk tempat penyimpanan file-file tersebut. Nah, di dalam lokasi penyimpanan ini dapat menyimpan berbagai macam file seperti video, foto, dokumen, MP3, database dan lain sebagainya. Jadi nanti user di sini dapat melihat, di file server ini sudah terdapat file dokumen seperti itu. Nah, untuk melakukan praktikum file server ini, pertama-tama kita akan masuk ke servernya terlebih dahulu. Kemudian sini kita akan ketikkan nano /etc/samba/smb.com. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita langsung cari yang paling bawah. File server ini juga terkadang disebut dengan Samba. Jadi nama lain dari file server ini adalah Samba, seperti itu. Jadinya nanti ketika kita mengaksesnya pada komputer klien,
saat kita mengetik di addressnya, kita hanya perlu mengetikkan SMB atau Samba, kemudian kita ketikkan IP-nya. Nah, di sini saya sudah membuat path yaitu /home/logd, yaitu nama saya sendiri. Nah, di sini langsung saja kita akses Sambanya melalui komputer client pada bagian browser. Kita ketikkan SMB, kemudian kita ketikkan IP-nya, dan kita tekan enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini sudah terdapat folder logd, yang mana nanti di dalam folder ini terdapat file-file lagi yang akan dimasukkan. Nah, file tersebut ini dapat berupa PDF, video, dokumen, database, dan lain sebagainya sesuai dengan keperluan. Sekian untuk present praktikum FTP yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai web server. Untuk praktikum selanjutnya di sini saya akan melakukan atau mempraktikkan mengenai web server. Bangke. Untuk praktikum selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan mengenai web server. Yang dimana web server ini itu merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan oleh klien melalui browser. Nah, kemudian nantinya web server ini akan memberikan tanggapan dari permintaan yang diinputkan oleh klien ini ke dalam bentuk web atau HTML seperti itu. Nah, untuk di sini mengakses web servernya kita lakukan melalui komputer servernya dengan perintah nano /www/new/bercanda.html. Nah, di sini dapat dilihat terdapat tag HTML, di mana nantinya berarti yang akan ditampilkan pada web browsernya itu berupa HTML. Di sini titelnya home dan juga bodinya terdapat nama saya itu Lode Pramesti. Kita langsung cobakan saja. Kita tekan Ctrl X, setelah itu kita masuk ke komputer filenya. Itu kita ketikkan pada browsernya. Nah, di sini akan tampil Lode Pramesti seperti ini. Nah, untuk mengubahnya kita bisa melakukan menuliskan perintahnya kembali /www/new/veranda.html. Nah, di sini saya akan menghapus titelnya. Kemudian di sini saya akan tambahkan NIM saya itu 1915051020. Seperti ini. Kemudian kita klik Ctrl X, kemudian kita pilih yes, kemudian enter. Nah, seperti biasa setelah kita mengubah sesuatu di komputer servernya, tentunya kita harus merestartnya. Di sini kita dapat merestartnya dengan menggunakan perintah etc /init.d/apache2, kemudian restart. Kemudian kita tekan enter. Di sini kita tunggu dulu proses restartingnya hingga berhasil. Nah, hingga muncul tulisan oke seperti ini. Maka perubahan yang kita lakukan ini
dapat kita lihat pada komputer klien di berikut. Kita langsung refresh saja. Nah, di sini langsung muncul yang saya ketikkan tadi, yaitu nama saya beserta NIM. Seperti itu. Sekian praktikum file server atau web server yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai database server. Nah, database server ini merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh komputer yang dimana di sini nantinya klien bisa melakukan pengelolaan data, seperti namanya database. Jadi di sini nantinya klien dapat mengelola data-data yang di dalam database, baik itu melakukan delete database, drop delete database, create database, update maupun read database. Nah, jadinya dengan adanya fitur ini memberikan kemudahan bagi para user untuk melakukan pengelolaan data-data yang ada di database mereka dengan nyaman. Itu. Untuk melakukan database server ini ada dua cara, yaitu bisa melalui komputer klien dan juga komputer server. Untuk cara yang pertama, di sini saya akan menunjukkan cara pengelolaan database pada komputer klien. Jadi kita ketikkan IP-nya, kemudian kita langsung ketikkan php my admin, kemudian setelah itu kita tekan enter. Di sini masukkan username-nya, yaitu root, kemudian passwordnya. Nah, itu akan ditampilkan web data PHP MyAdmin-nya seperti ini. Nah, jika di klien untuk membuat database-nya, kita hanya perlu mengetikkan new pada bagian paling atas dari kumpulan database yang sudah ada. Di sini kita hanya tinggal perlu mengklik new, yaitu kita masukkan nama database yang akan kita buat, misalnya jarcom seperti ini. Yaitu kita langsung klik create. Nah, terdapat pesan bahwa database jarcom has been created. Yang artinya di sini kita telah berhasil membuat database dari komputer klien. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan atau database server. Nah, di sini pertama masuk ke root terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke dalam root, kemudian kita langsung ketikkan sintak MySQL script u, kemudian root script p. Kemudian kita tekan enter. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya dan tekan enter. Nah, setelah itu di sini kita akan langsung direct ke dalam MariaDB atau PHP MyAdmin-nya. Di sini dapat tulisan welcome to the MariaDB monitor. Nah, di sini nantinya kita akan dapat melakukan create, delete, update, dan juga meread database yang ada di dalam PHP MyAdmin. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu database apa saja yang ada di dalam PHP MyAdmin, yaitu dengan sintak show databases, kemudian titik koma, enter. Nah, dapat dilihat di sini database yang tersedia yaitu jarcom yang tadi kita buat pada komputer klien, dan juga database lainnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat database baru, yaitu dengan perintah create database dengan nama UAS, kemudian titik 2 koma, kemudian enter. Nah, di sini kemudian muncul pesan query OK, yang artinya di sini database yang kita buat tadi ini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita
show database kembali. Di sini dapat terlihat database yang kita buat pada komputer server, yaitu yang bernama UAS, sudah masuk ke dalam phpMyAdmin. Nah, untuk memastikannya, kita akan lihat kembali di komputer klien. Nah, kita kembali ke komputer kliennya. Di sini kita hanya perlu merefresh saja. Nah, dapat dilihat di sini untuk database UAS-nya sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk fitur drop database atau menghapus database. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus database dengan nama saya sendiri, yaitu d, kemudian titik 2, kemudian enter. Di sini terdapat diberikan perintah query OK, yang artinya kita berhasil menghapus database dengan nama load. Sekali lagi kita cek pada komputer klien, kemudian kita sini refresh. Nah, dapat dilihat di sini database dengan nama load sudah berhasil dihapus. Nah, tentunya dengan adanya database server ini memberikan kemudahan yang sangat baik dan juga sangat bermanfaat bagi user, karena di sini user dapat melakukan CRUD database baik melalui komputer server maupun komputer klien. Ini kita langsung exit saja. Nah, sekian untuk praktikum database server. Kemudian di sini saya akan lanjutkan untuk kontrol panelnya. Baik, untuk praktikum selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu materi terakhir mengenai kontrol panel hosting. Nah, kontrol panel hosting sendiri ini merupakan software atau alat yang disediakan oleh penyedia layanan web hosting, di mana web hosting ini biasanya digunakan untuk mempermudah di dalam mengelola, mengatur, mengoperasikan, dan juga menjalankan segala kebutuhan website. Nah, untuk kontrol panel hostingnya sendiri ini bisa dilakukan langsung di komputer kliennya, yaitu seperti ini. Yaitu di sini kita langsung saja ketikkan dan ehcp, kemudian kita tekan enter. Kemudian jika diperintahkan untuk login, sini saya login dengan akun username admin dan juga password yang sudah saya buat. Nah, seperti ini bentuk atau tampilan website dari ehcp atau kontrol panel hosting. Untuk di kontrol panel hosting sendiri, fitur yang sudah saya coba itu phpMyAdmin. Di sini masukkan passwordnya. Nah, untuk di phpMyAdmin ini di kontrol panel hosting hampir sama seperti di database server. Di sini kita bisa membuat database baru dan juga melakukan delete atau update database. Nah, di sini saya ingin membuat database baru. Kita langsung saja klik new, kemudian klik nama database yang kita buat. Selanjutnya kita buat database dengan nama saya sendiri, yaitu
lod pramesti, kemudian kita create. Nah, di sini diberikan pesan bahwa database lod pramesti has been created, yang artinya database lod pramesti yang saya buat tadi ini sudah berhasil dibuat. Ini untuk tampilan database-nya. Nah, untuk create tabel kita bisa langsung masukkan nama tabel dan juga jumlah kolomnya. Sekian praktikum di kontrol panel hosting yang dapat saya lakukan, dan juga ini merupakan materi terakhir yang dapat saya praktikan. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om.